Itulah sahabat ya, mengajarkan bagaimana sesungguhnya kita pada dasarnya dari awal Allah ajarkan tentang jam'u ya. Bagaimana adalah berjamaah. Kita ini tentang jamaah dari semua ya. Maka itulah kenapa kalau iyyaka na'budu itu menggunakan kata nun. Kami berjamaah dengan Allah, begitu. Kami jam'u bersama Allah. Kami tadi semua. Na'budu nasta'in, bukan menggunakan hamzah, bukan saya, bukan aku, tapi kami, aku dan engkau. Tapi engkau adalah aku, bukan aku dan engkau, kamu wujud, aku wujud. Kamu adalah sifatku, aku adalah zatmu. Aku dan aku, itulah tadi semua sahabat ya. Maka inilah sesungguhnya dari awal pun adalah kenapa? Kata Allah dalam surat Al-Anbiya, dulu langit dan bumi itu satu, kemudian aku pecahkan. Nah itu. Maka di alam dunia ini semua menjadi pecah. Ada dunia, ada akhirat, ada susah, ada senang, siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada untung, ada rugi, ada menangis, ada ketawa, ada kaya, ada cukup. Karena Allah tidak pernah membuat istilah miskin dalam Al-Quran. Tidak ada Allah itu. Dia surat An-Najm. Yang ada hanya kaya dan cukup. Padahal gak usah kaya, cukup saja sudah, cukup. Cukup bangun rumah, cukup beli mobil, cukup jalan-jalan, cukup. Dan Abah tidak mau kaya, tapi cukup. Karena orang cukup pasti kaya. Al-Azim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul qalb. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyidina wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Haq. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat pagi sahabat Setu, sahabat Abah Setu dimanapun berada ya. Semoga panjenengan hari ini lebih baik, lebih berkah, lebih sehat, lebih bahagia, dan dirinya menjadi magnet rezeki. Ya, rezeki untuk kesehatan, rezeki untuk ilmu, rezeki adalah untuk
jasad dan ruh, rizki adalah berupa harta, ya, dan segalanya. Pagi hari ini sahabat, alhamdulillah Abah sudah kembali ada di tempat, ya. Walaupun belum tidur, ya, semalaman kita tadabur alam, ya. Kita belajar untuk diam pada sisi pantai, ya, antara daratan dan lautan, ya. Untuk merasakan adalah perpaduan dohir dan batin, marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabqiyan. Ada makna dohir, ada makna batin antara lautan dan daratan, sahabat, ya. Karena kita adalah merupakan dua lautan, adalah dohiron wa batinan, adalah jasad dan ruh. Maka pada waktu tertentu kita melakukan tadabur alam, pada hutan, pada gunung, sahabat. Demikian pula antara pada laut, ya. Terkadang Abah juga ke tengah laut, kemudian juga ada pada waktunya adalah pada pinggir pantai, ya. Dan Allah sudah mengisyarahkan, walaupun adalah itu juga sanepan, adalah bahwa marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabqiyan. Syirri khadiri wa ainuhu urfani. Disitulah suka diistilahkan Nabi Khidir itu ada pada batas daratan dan lautan, sahabat. Tetapi secara hakikatnya adalah syirri khadiri, syirmulah Nabi Khidir itu. Demikian pula pada alam kabir ini punya daratan dan lautan, demikian pula pada tubuh kita ada daratan dan lautan. Lautan adalah bahrul hayat, maul hayat, lautan kehidupan, sahabat. Dan adapun daratan adalah inilah antara bagian diri yang batin dan bagian diri yang dohir, biasakan adalah kita kawinkan, kita temukan, itulah cinta. Maka cinta adalah mengaplikasikan cinta kepada Allah, adalah mengaplikasikan cinta pada makhluk, pada alam. Karena orang yang cinta, mahabbah pada Allah, maka sesungguhnya dia akan memandang seluruh isi alam ini hanyalah perwujudan Allah semata. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah alam, alamat, ya, Allah. Maka berlakulah hukum alam. Pada saat berlaku hukum alam, berlakulah hukum Allah pada alam ini. Semuanya. Bagaimana terjadinya angin, bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya ada gunung yang tumbuh, ya sahabat. Bagaimana adalah untuk menyaksikan adalah tagoyur daripada ada dua bagian, ada yang tetap yaitu Allah dan ada yang tagoyur adalah makhluk. Maka disinilah kita duduk di antara dua lautan, ya, sesungguhnya bertafakur, ya, menyatukan diri adalah dengan semesta, adalah berfrekuensi, beresonansi, untuk ada vibrasi dengan semesta adalah sangat baik kita lakukan. Maka itulah Allah mengingatkan juga kepada Al-Quran. Ada tadabbur Al-Quran, tafakur Al-Quran. Tadi afala ta'qilun adalah bagaimana adalah berpikir dengan Al-Quran, sahabat. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, tadi semua, ya. Jadi marilah kita belajar menyatu dengan alam, membuka frekuensi dengan alam, ya. Karena pada dasarnya inilah segalanya, pada dasarnya adalah kita adalah jiwa yang satu, diri yang satu, yang sebetulnya inilah. Mari kita belajar untuk mencintai alam ini, sahabat, ya, dengan sebenarnya, dan kita untuk merasakan kehadiran Sang Wujud dalam segala bentuk. Segalanya ini dulu tidak ada. Pada saat segalanya tidak ada segala di awalnya, hanya yang ada Allah. Tapi sekarang kan, nah ini. Berarti bagaimana kita belajar adalah mengembalikan kepada segalanya tidak ada. Termasuk diri dan di luar diri, sahabat. Jadi marilah kita adalah di dalam antara jiwa, badan, dan jiwa yang harus kita padukan. Di situ harus ada cinta, dohiron wa batinan, kawinkan dohir dan batin. Maka itulah Allah ajarkan dalam setiap alam. Sesungguhnya Allah menciptakan kata Jalaluddin Rumi, Allah menciptakan bumi ini adalah dengan 6 masa, dengan cinta, sahabat. Maka sebenarnya orang yang di dunia ini sukses adalah pada dasar dia berpegang pada titik cinta. Para pujangga itu bisa menulis syair yang dahsyat karena cinta, rasa cinta mahabbah pada Allah.
pada penulis lagu, sahabat. Walaupun dia mengisahkan tentang percintaan laki-laki dan perempuan, sebetulnya pada saat kepada orang yang sudah hatinya terbuka, maka lirik-lirik lagu itu sebetulnya seperti membawa kepada Allah, cinta pada Allah. Silakan lagu apa saja, dari Bimbo, dari Ebit, dari siapapun tentang lagu cinta. Maka kalian ganti liriknya, cinta itu sebenarnya tertuju pada Allah. Allah mengajarkan kepada kita manusia lewat cinta. Maka segala kita yang ada di dunia ini wujud dengan cinta. Maka orang yang sudah punya cinta, sahabat, Abah suka kisahkan dari tulisan syairnya Jalaluddin Rumi, dengan cinta hidup lebih indah. Orang mencinta, si penakut jadi pemberani. Orang mencinta adalah si bodoh menjadi pintar. Orang mencinta, si malas menjadi kuat. Orang mencinta dari semua. Nah, inilah mari kita nanti dari mencintai segala isi alam ini pada dasarnya adalah syuhudul kasrah fil wahdah, untuk mencintai Allah. Sehingga kita mengerti dengan tagoyurnya alam ini, kita kalau pada saat sudah sampai kepada mencintai Allah yang qadim, yang wujud, maka kita akan mengerti hakikat cinta itu sendiri. Ronaldo adalah, kemudian juga adalah Messi, ya, Pele, siapapun dia, karena cinta kepada apa yang dia lakukan, bola. Pada saat datang cinta, karena dengan cinta tidak ada lelah, dengan cinta tiada takut, dengan cinta tiada ketakutan. Itulah kenapa orang yang sudah sampai sempurna cintanya kepada Allah disebut aulia Allah. Maka pada saat sampai pada derajat kekasih Allah, kekasih namanya, kekasih Allah. Kekasih Allah berarti cintanya hanya kepada Allah. Maka ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahjanun. Maka dia tiada lagi ketakutan dengan apapun. Karena seluruh alam ini sudah kecil dalam pandangan matanya. Maka pada saat dalam pandangan matanya, segala isi alam ini, alam, alamat, Allah, dan segala hukum alam yang berlaku di dalamnya, maka kecil di hadapannya, maka wujudlah Allah. Pada saat Allah wujud pada segala sesuatu, kecillah. Dia bisa menyaksikan tagoyurnya alam dengan fi'il Allah, menyaksikan yang selalu berubah, dia akan tetap berpegang pada satu lumampah dengan lengkah. Init bari cicing, sahabat. Maka disinilah sebetulnya adalah konsep, adalah kembali bagaimana mencintai Allah, sahabat. Dan diaplikasikan, maka bohonglah orang yang mencintai Allah, tapi tidak mencintai keluarganya, tidak mencintai anaknya, tidak mencintai pasangannya. Itu bohong. Karena pada dasarnya hakikat cinta itu milik Allah. Itulah Nabi Muhammad di dalam sebuah ayat Al-Quran di penghujung surat An-Nisa. Beliau sendiri ada ngeluh kepada Allah. Kenapa ya Allah saya lebih mencintai Aisyah? Dan apa kata Allah? Ya Muhammad, kamu sekali-sekali tidak bisa berbuat adil. Rasa cinta itu aku yang menumbuhkan pada hatimu. Jadi disinilah sahabat, marilah mengenali Allah dalam mencintai sesama pasangan jenis, mencintai keluarga, mencintai anak, mencintai pekerjaan. Orang yang mencintai pekerjaannya, dia akan sukses dan bahagia. Tapi sayangnya orang ini adalah masih monkey thinking, seperti monyet, lari-lari pikirannya. Nah inilah kenapa bahwa ajaran agama kepada kita adalah mudawamah. Mudawamah. Maka dikatakan adalah al-istiqomah. Istiqomah adalah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Istiqomah, mudawamah adalah seperti kamu maku dari batu yang keras, tapi kamu dawam di situ. Istiqomah di situ. Maka suatu saat akan menjadi sesuatu. Seseorang yang tiap pagi ada dulu teman yang memiliki tim sepak bola namanya S7. S7 Supak Sepak Saban Sonten Supados Salira Sehat Selalu. Jadi pemain bola nasional dia sekarang. Dia tuh punya judul S7. Nah gitu. Supak Sepak Saban Sonten Supados Salira Sehat. S7. Ada semua. Silakan. Jadi apapun. Ada lagi teman dia senangnya masak sejak dari pondok. Dia tuh senang masak. Sekarang jadi chef terkenal. Intinya dalam segala perkara, jangan seperti monyet. Nyoba ini gagal, tinggalkan. Nyoba ini gagal, tinggalkan. Nyoba ini gagal, tinggalkan. Kamu tidak akan pernah menemukan dirimu sendiri di penghujungnya. Kamu akan ada pada 2 persimpangan yang kamu sendiri tidak bingung.
mau maju salah, mau diam salah, mau ke kanan salah, ke kiri salah. Coba, ada batas waktu kepada kita adalah bagaimana kita belajar melakukan satu istiqomah mudawamah pada sebuah perkara. Bukan hanya urusan ukhrawi, tapi juga urusan duniawi. Kamu dagang dengan benar, cintailah apa yang kamu lakukan itu, lakukan dengan jujur, tadi jangan mengurangi timbangan, dan kamu melakukannya karena cinta pada Allah. Karena tadi kata Allah, raih rizkimu adalah seolah kamu bekerja itu adalah atas perintah Allah. Kujadikan siang untuk engkau menjemput rizkimu. Kujadikan malam untuk engkau beristirahat. Sahabat. Berarti bekerja itu kalau dipandang atas perintah Allah, maka karena engkau cinta, maka di situ engkau sebetulnya untuk membuktikan, menyaksikan fi'il Allah pada dirimu. Maka dalam bekerja, dalam berdagang, dalam berusaha, engkau diajarkan tentang tagoyurnya segala apa yang kau lakukan. Supaya apa? Supaya Allah ingin mengenalkan pada dirimu, ingin membedakan mana khalik, mana makhluk. Mana yang fana, mana yang bako. Segala yang fana akan tagoyur. Ingat itu. Maka orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak mampu melihat tagoyurnya alam. Pada sifatnya, pada bentuknya, pada keadaannya. Itulah. Karena dia pasti orang itu tidak kenal pada Allah. Pasti tidak cinta pada Allah. Dan dia tidak mengerti pada hukum alam. Maaf. Bismillah. Nah itulah sahabat yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu selalu wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillah. Allah selalu menyuruh kita adalah menggabungkan. Islam itu maknanya adalah menggabungkan syariat, gabungkan hakikat. Dua kelompok yang sedang bertirai, satukan. Hadis Nabi begitu banyak. Dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab hadis Bulughul Maram, kitab Imam Bukhari. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita adalah menyatukan orang yang sedang bertikai. Tadi semua, ya. Dan itulah kenapa orang silaturahmi itu punya rezeki. Ya, orang-orang yang selalu ingin menyambungkan dirinya, tapi kan sekarang ini, maka tadi memecahkan silaturahmi adalah menghilangkan rezeki. Maka orang-orang yang sudah memecahkan hubungan silaturahmi, maka rezekinya pasti seret. Ya, karena mafhum mukhalafahnya adalah dari pada saat kamu menyatukan, maka kamu akan dapatkan rezeki, maka memecahkan kamu meninggalkan rezekimu. Ya. Ya. Kita bisa buktikan, sahabat. Inilah hakikat agama. Dari awal pun adalah Allah memadukan antara dirinya dan Muhammad, Nur Muhammad. Muhammad dan Nur. Itulah sesungguhnya. Nur Muhammad itu esa. Ya. Nur dari alam ahadiyah. Muhammad ada dari alam sifat, alam wahdah. Sifat itu adalah zat. Jadi zat dan sifat. Seperti manis dan gula. Dari kosong menjadi angka 1. Maka disitulah. Maka kalau kosong sudah jadi angka 1, akan lahir angka 2, angka 3, angka 4. Itulah yang Allah ajarkan tentang berjamaah. Ahlussunnah wal jamaah. Tapi kebanyakan orang ngaku ahlussunnah wal jamaah, tapi ahlussunnah wal firqah. Karena selalu ingin memecahkan manusia. Mengadu domba. Dengan kunut pecah. Dengan usoli pecah. Tadi semua ya. Dengan Jumat adzan sekali 2 kali pecah masjid. Akhirnya masjid itu adalah menjadi masjid ad-diror. Yang menjadikan pusat pertengkaran. Tadi semua ya. Yang ini coba kalian saksikan di lingkungan kalian masing-masing. Dan ini ya Abah sudah ada undangan khusus di Lombok saat itu. Yang mereka para karuhun-karuhun Lombok, karuhun-karuhun suku Sasak, penghuni-penghuni mereka adalah penggegeh alam batin di sekitar Gunung Rinjani. Mereka mengatakan kalau Lombok nggak dikembalikan pada Lombok, satukan satu masjid, satu rasa. Lombok lurus, kembalikan lurus. Maka walaupun kau sudah rubah jadi provinsi 1000 masjid, justru itulah yang menjadikan maaf sahabat. Termasuk Abah waktu berkunjung ke Lombok, kata Abah sampaikan ke siapa yang di hotel itu, yang hadir ke Abah ke hotel, kata Abah hati-hati
dari Mataram akan ada banjir yang mendadak. Itu baru peringatan tadi semua. Karena masjid dibangun besar-besar, tapi isinya kosong. Nah inilah, innama ya'muru masajidallah. Masjid Allah itu bukan masjid yang kamu bangun itu. Kenapa innama ya'muru itu masdarna imarah? Ini masjid Allah, baitullah. Kenapa masuk ke masjid itu nggak aman, malah berantem, malah pecah belah? Karena tidak ada Allah di situ. Dan Allah tidak pernah menghitop dirinya ada di situ. Tapi man dakhalahu kana amina. Nah, pada saat masuk pada masjid pada diri kita, tubuh kita sudah menjadi masjid. Tubuh kita sudah sujud, bahkan menjadi tempat sujud kepada Dia. Itulah yang faida sawaituhu wa nafahtu fihi mirru faqaulahu sajidin. Itu sahabat. Sujud pada Allah adalah pada sujud pada hidupmu, bukan sujud pada jasadmu. Maka jadikan jasadmu adalah makmum dan ruhmu adalah imam. Maka itulah tadi maka dabah. Ya, kenapa sholat jenazah itu 4 takbir? Cuma sayang orang nggak ngerti. Orang syariat taunya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, baca sholawat, Allahu Akbar, baca doa. Gitu. Padahal itu tentang batang tubuh, tentang jasad, tentang hati, tentang ruh, dan tentang syir. Af'al, kembalikan af'alnya. Allahu Akbar, af'al, aku 4. Allahu Akbar, kembalikan asmanya. Dia ada asma, ginjal, paru, limpa, semua. Itulah hanya malaikat-malaikat Allah yang ada pada hidup, tunduk pada hidup. Faqaulahu sajidin, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Tunduk, patuh, setia, menemani hidup adalah pada saat kita sudah bersama wahwa ma'akum, bersama hidup. Maka Allahu Akbar yang ketiga dikembalikan adalah ruhnya. Allahu Akbar yang terakhir, sampailah pada Allah. Itulah sholat jenazah itu 4 takbir. Pada dasarnya adalah karena selama hidup, tubuhnya menjadi wujudu kadanbun, piil-piil dia, asma-asma dia, hati-hati dia, sampai rasa pun rasa dia. Itulah, kembalikan semua. Lepaskan satu persatu bajunya dari semua, sampailah kepada dia. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Itulah sahabat ya, mengajarkan bagaimana sesungguhnya kita pada dasarnya dari awal Allah ajarkan tentang jam'u ya. Bagaimana adalah berjamaah. Kita ini tentang jamaah dari semua ya. Maka itulah kenapa kalau iyyaka na'budu itu menggunakan kata nun. Kami berjamaah dengan Allah, begitu. Kami jam'u bersama Allah. Kami tadi semua. Na'budu nasta'in, bukan menggunakan hamzah, bukan saya, bukan aku, tapi kami, aku dan engkau. Tapi engkau adalah aku, bukan aku dan engkau, kamu wujud, aku wujud. Kamu adalah sifatku, aku adalah zatmu. Aku dan aku, itulah tadi semua sahabat ya. Maka inilah sesungguhnya dari awal pun adalah kenapa? Kata Allah dalam surat Al-Anbiya, dulu langit dan bumi itu satu, kemudian aku pecahkan. Nah itu. Maka di alam dunia ini semua menjadi pecah. Ada dunia, ada akhirat, ada susah, ada senang, siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada untung, ada rugi, ada menangis, ada ketawa, ada kaya, ada cukup. Karena Allah tidak pernah membuat istilah miskin dalam Al-Quran. Tidak ada Allah itu. Dia surat An-Najm. Yang ada hanya kaya dan cukup. Padahal tak usah kaya, cukup saja sudah, cukup bangun rumah, cukup beli mobil, cukup jalan-jalan, cukup. Dan Abah tidak mau kaya, tapi cukup, karena orang cukup pasti kaya, merasa cukup pasti kaya, ya sahabat. Inilah kenapa hari pun sebetulnya tentang bagaimana kamu dari ahad kembali pada ahad, ahad, Isnin, nah tadi jadi 2 kan, asalnya ahad jadi 2 gitu loh. Asalnya alif, akhirnya menjadi ba. Ba menjadi ta, titik 2. Titik 2 digabungkan, jadi sya, titik 3. Barulah ja, ha, kha. Bil jim, bil ha, bil kha, tahalli, tajalli. Di penghujungnya ya, al yakin. Maka agama itu tentang yakin. Tadi semua.
Nah inilah karena semua sekarang ini sudah agama beribadahnya sudah berubah jadi ritual. Ritual yang tiada spiritual, tidak kehadiran. Bagaimana mungkin kamu adalah Abah sudah bahas kemarin, ternyata syariat Allah itu sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariatnya satu, mentauhidkan Allah. Itu syariat. Syariat Allah. Sama Nabi Isa, sama Nabi Musa, sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Muhammad, syariat itu satu. Yang diajarkan di penghujungnya adalah akhlak. Adab tadi semua. Bukan sholat, bukan puasa. Maka itulah kenapa tadi semua. Nah inilah. Akhirnya pada saat agama sudah bercampur aduk dengan budaya. Agama sudah direkayasa oleh manusia. Akhirnya manusia akan kelimpungan sendiri. Akhir zaman ini sekarang. Karena agama banyak diatur oleh budaya. Ingat, fikih itu banyak dari faktor budaya. Pahami itu. Bahkan kalau kalian teliti membaca Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib, dan lain sebagainya. Dan juga gabungkan dengan sunnah. Karena bedakan sunnah dan hadis. Hadis itu adalah baru itu adalah adalah dari para perawi dari semua. Nah inilah yang akhirnya kata Abah, banyak manusia disesatkan. Bahkan Allah sudah mengatakan di surat An-Nahl ayat 67, manusia disesatkan dengan perumpamaan Allah. Inilah. Sampai Allah mengatakan surat Al-Baqarah 67 ayat 2, surat kedua, ada mengatakan bahwa aku telah membuat perumpamaan dari nyamuk, bahkan dari binatang paling kecil dari nyamuk. Nah inilah, sampai Allah mengisahkan orang yang hebat kayak Abroha, kayak Namrud. Nah itu, dikisahkan mereka itu matinya oleh nyamuk yang sayapnya patah sebelah. Itu sanepan Allah. Allah ingin nyindir manusia yang merasa gagah, yang merasa hebat. Ternyata matinya hanya oleh seekor nyamuk yang sayapnya patah, sahabat. Jadi kalau begitu apa gagahnya manusia, sahabat? Ya. Nah inilah sahabat tentang cinta. Bagaimana cinta pada Allah itu akan melahirkan cinta pada makhluk. Karena inilah kenapa dalam perjalanan tasawuf, misalnya contohnya dari mupatahah, muwajahah, mupatahah, muwajah dulu, baru mupatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah, cinta. Orang yang sudah cinta kepada apapun pekerjaannya karena melihat fi'il Allah di situ, maka seorang yang mencintai badminton, sahabat, baca kisahnya Lim Swee King, Rudy Hartono. Siang malam senang, dia cinta, nggak ada lagi, nggak mikirin juara, nggak mikirin piala. Dia lakukan saja cinta. Akhirnya menjadi juara dunia, menjadi juara All England berapa kali. Cinta. Ya. Kalau sekarang lain lagi orang melakukan sesuatu karena ingin juara, nah ini gagal. Berarti dia melakukannya bukan cinta. Kalau orang sudah menunggu hasil, itu bukan cinta. Ya. Maka tadi, kenapa kita waktu makan itu harus pakai Bismillahirrahmanirrahim? Dan kenapa kita ini harus menjadi makhluk cahaya? Dan makhluk cahaya itu ada diseliputi dengan cinta. Maka karena pada dasarnya makanan yang kita makan dihasilkan dengan cinta. Tumbuh dari bibit, dari cinta petani, mencintai bibitnya, mencintai lahannya, mencintai prosesnya. Nah, sekarang kenapa petani kita banyak gagal? Karena menunggu hasil, baru ditanam, sudah menuhi Allah tentang hasil. Inilah. Demikian pula dalam beribadah. Ibadah itu tiada artinya tanpa cinta. Akhirnya ada ibadah mukhlas, mukhlis, ikhlas, tadi semua. Ya, cinta. Jadi kita melakukannya karena cinta. Kalau sudah cinta, sahabat, tidak lagi kamu menunggu apa hasilnya. Bukan balasan dunia, bukan balasan akhirat, bukan surga. Karena cinta kepada yang... Nah inilah yang harus kita bangun sekarang. Marilah kita bangun sholat dengan cinta. Kita bangun adalah ibadah itu dengan menjadikan, kalau udah cinta, pasti lahirnya bukan kewajiban, tapi ada kebutuhan, sahabat. Maka pemain bola yang dilakukan dengan cinta menjadi pemain dunia. Baca kisah Messi, baca kisah Pele, baca kisah Maradona. Orang-orang miskin di kampung yang cinta pada pekerjaannya, dan dia tidak memikirkan akan menjadi siapa dia, lakukan dengan cinta. Akhirnya someday dia menjadi seseorang yang luar biasa. Ya.
Demikian pula kisah Ronald Reagan, seorang petani kacang. Ya. Dia mencintai pekerjaannya menjadi petani kacang, akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat. John F. Kennedy. Ya. Banyak di dunia ini yang melakukan sesuatu dengan cinta. Tidak menunggu hasil. Nah, sekarang orang kita ini toma, tulul amal, belum apa-apa sudah mikirkan hasil. Itu kan tidak beradab sesungguhnya. Karena jadi seolah-olah itulah kali kenapa sekarang Allah diartikan menggunakan isti'anah, istim alat. Ya. Allah dijadikan alat oleh manusia sekarang. Tadi semua. Jadikan alat untuk memenuhi kebutuhanmu, jadikan alat untuk memenuhi hajatmu. Itulah Allah dijadikan isim alat. Nah, harusnya kita adalah bukan, maka tadi doa dari kata da'ayah da'u itu tadi semua. Harusnya adalah menghadirkan Allah, biarkan Allah yang ada, yang wujud, meminta pada Allah yang ada, yang wujud. Nah, ini konsep-konsep ini sesungguhnya adalah kita ini sudah kehilangan tapak sahabat hari ini, ya. Maka tadi, ya, marilah kalau yang itu bukan hanya permusuhan, pertengkaran, memecahkan, padahal Allah sudah mengatakan kata Allah, bersatulah tadi, ya, jami'an wala tafarraqu tadi semua, ya. Marilah jamukan, dohir batin kawinkan. Pada saat benang ini dikawinkan, antara benang ada kabel biru dan kabel merah, menyala lampu. Pada saat positif dan negatif pada HP ini digabungkan, jadilah kita bisa tersambung, frekuensinya adalah jami'an tadi semua tadi. Wala tafarraqu. Coba kalau seandainya adalah positif dan positif, atau negatif dengan negatif, massa dengan massa, atau setrum dengan setrum, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa, sahabat. Ya. Tanaman itu bisa keluar buah. Kalian makan nasi karena tadi benang sari dan putik adalah jami'an tadi semua, jamu tadi semua. Akhirnya terjadilah penyerbukan. Itu cinta. Bertemunya putik dan benang sari itu cinta, sahabat. Bertemunya kabel biru dan kabel merah sehingga menyala lampu, itu cinta. Ya, tadi semua. Tapi jangan coba-coba adalah positif dengan positif. Atau negatif dengan negatif. Satu, harus yang wujud, yang ada, yang tidak pernah tagoyur. Nah, yang satulah yang tagoyurnya. Sahabat. Nah, maka harus dikawinkan tadi semua. Ya. Maka itulah dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, jamukan hari Jumat. Jumat itu dari jamaah, jamu. Berjamaah. Berjamaah dohir batin, jamaahkan. Ya. Selalu jamaahkan. Penglihatan, berjamaahkan. Antara penglihatanmu, basirnya Muhammad, basornya Allah. Jamaah. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Jamukan, berjamaah. Ini semuanya. Sebagaimana kelapa, itu adalah karena berjamaahnya. Sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa. Jami'an, bersatunya. Dari semua. Bangunan ini indah, sahabat. Ada pasir, ada batu, ada cat, ada apa, semua. Ada granel kunci, ada tehel, ada keramik, ada apa. Jamaahkan. Jadilah bangunan yang indah. Tadi semua, ya. Demikian pula. Pada diri kita ada unsur narun, hawaun, maun, turabun, alif, lam, ha. Jamukan. Bagaimana menjamukan diri kita? Berarti tubuhmu adalah syariat, hatimu adalah thariqat, ruhmu adalah hakikat, sirmu adalah ma'rifat. Jamu. Yang disebut kelapa bukan sabut kelapa. Yang disebut kelapa bukan batok kelapa. Yang disebut kelapa adalah bukan daging kelapa. Ini namanya juga daging kelapa, bukan kelapa. Yang disebutkan minyak keletik adalah minyak kelapa. Tapi yang disebut kelapa jamu semuanya. Jasad, hati, ruh, syir. Fi'ilnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Satu. Kul wallahu ahad. Nah, inilah tentang cinta. Cinta itu menyatukan. Pirok memecahkan. Tadi semua, ya. Maka marilah kita selalu belajar bagaimana kita adalah bisa menyatukan tadi semua sahabat, ya. Ya.
mudah-mudahan bisa dipahami adalah marilah kita dengan keluarga satukan keluarga itu. Ya, pelajarilah dari segala apa. Ya, kamu bisa pergi pada mobil, bagaimana berpadunya semua unsur dohir dan unsur batin pada mobil juga sama. Tapi berjalannya itu walaupun ada unsur dohir dan unsur batin, mobil itu berjalan karena aki yang positif dan negatif berjamaahkan, satukan. Maka tidak ada yang nggak penting pada mobil itu, sampai sikringnya yang kecil pun penting. Sebagaimana pada bangunan ini. Menempatkan posisinya pada tempatnya masing-masing. Itulah kata syukur. Syukur menempatkan segala sesuatu pada sesuai dengan kehendak penciptanya, itu syukur. Maka walaupun besi adalah penunjang daripada kekuatan bangunan, batu kali, fondasi dari bangunan, dia yang paling kuat bertahan di bawah, tapi tidak usah harus nampak. Maka di dalam hidup ini ada tugas kepada kita. Mana yang harus kita perlihatkan? Cat tidak ada gunanya sebenarnya. Tapi jangan lupa, kesempurnaan Nur Jamalillah itu dengan keindahan. Inilah. Maka bangunan ini indah karena cinta. Kenapa buktinya cinta? Bersatu, mereka masing-masing menempatkan pada posisinya masing-masing. Coba kalau unsur material itu berantem. Kata bos, si aku kan yang berjasa. Bangunan 2 lantai 3 lantai ini tidak akan kokoh kalau nggak ada aku. Aku ingin kelihatan. Nah coba betapa berantakannya bangunan itu, sahabat. Sebetulnya alam Allah sudah mengajarkan kepada kita. Sebagaimana akar, pohon, daun, dan buah. Ingat, buah itu ada. Ya, kalau seandainya adalah pohon dan daun rantingnya bagus. Tapi pohon, daun, dan ranting yang bagus dari akar yang bagus. Itulah sesungguhnya pohon itu menggambarkan kepada kita Nur Muhammad, Nur Insan, Nurullah, NPK, pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan generatif, akar rukun iman. Yang muncul kelihatan adalah rukun Islam, pohonnya, rantingnya, tapi yang kalian cari adalah rukun ihsan. Kalian tidak cukup bangga dengan akar, kalian tidak cukup bangga dengan pohon, tapi di penghujungnya adalah samroh, buah. Tapi ternyata buah pun tidak cukup dengan buah. Rasa. Maka pohon mengajarkan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sesungguhnya. Apa yang tidak mengajarkan? Karena kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah pintu untuk mengenal Allah, sahabat. Ya. Coba terapkan pada diri kita, jamukan semuanya. Itulah tadi semua kata Allah menyuruh kita adalah selalu menyatukan, ya. Karena orang yang selalu memecahkan orang itu adalah akan musibah. Orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan tonton oleh kalian. Apalagi silaturahmi dengan yang dianggap buruknya. Inilah kurang ajar yang luar biasa. Silakan kamu buktikan. Mungkin di kehidupan ini belum kelihatan nampak. Tapi percayalah. Kamu akan dikembalikan. Ilaihi marji'ukum jami'an. Nah, pada saat itulah. Ya. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Wala tafarraqu. Dan janganlah berpecah belah. Inilah tentang berjamaah. Ya. Itulah yang Nabi Muhammad bersabda tentang Yahudi menjadi 71 golongan. Nasrani 72 golongan. Islam 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Siapa dia? Yang jam'u. Yang sudah tidak lagi adalah bahwa Isnin, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Jumatnya sudah jam'u, dohiron, wabatinan. Maka insya Allah, sebagaimana pohon itu ada putik, ada benang sari, jam'u mengeluarkan bunga, bunga mengeluarkan buah. Ini semua, ya. Maka orang Arab adalah membuat pepatah kepada kita bahwa sesungguhnya membuat pepatah bahwa yang pohon yang tidak berbuah tadi semua, ya. Kasajari bila samarin, bahwa seperti pohon bahwa kita bagaimana menghasilkan samroh pada diri kita, akhlak, samroh pada buahan itu. Maka juga kita juga punya rasa. Bagaimana, apakah kita menyebalkan, apakah kita ini adalah menyenangkan, itulah yang akan muncul. Sebetulnya kenapa banyak orang tidak suka dengan kita, benci dengan kita, karena kita menjadi makhluk yang menyebalkan. Jadi boleh disimpulkan bahwa kesulitan dunia ini akibat kita adalah makhluk yang menyebalkan. Sebagaimana ulat adalah makhluk yang menyebalkan,
Seharusnya kita adalah bagaimana merubah diri kita menjadi seekor kupu-kupu, sahabat. Itulah harus berproses, ya. Dari ulat yang menggelikan menjadikan kepompong yang akhirnya menyadari tentang, makanya kepompong itu menutup penglihatannya, kakinya, tangannya, kupingnya, bahasanya tadi lahayun la ilmu, kembalikan semuanya. Sekian puluh hari dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang. Namanya berubah, keindahannya berubah, setiap makhluk mencintainya. Itulah tentang filosofi ulat yang telah berubah menjadi kupu-kupu. Semuanya datang dari cinta, sahabat. Ya, seorang penyanyi dengan cinta, dia akan melahirkan cinta. Semua itu datang dari cinta. Maka kenapa lagu itu semua hampir mayoritas bercerita tentang cinta. Walaupun yang dikisahkan adalah cinta makhluk dengan makhluk, pada dasarnya tetap oleh Allah segala sesuatu akan digiring menjadi cinta Allah pada Allah. Nah inilah puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal, ujung-ujungnya akan dibawa puji qadim alal qadim. Tidak ada puji hadis dan hadis itu. Allah baginda Nabi mengajarkan puji hadis alal hadis. Yang baru memuji yang baru. Tapi kalau kamu yang dipuji yang barunya itu musyrik. Tapi Allah sudah mengajarkan memuji dirinya lewat orang itu puji hadis ala hadis. Karena pada dasarnya puji hadis ala hadis itu bagi orang yang sudah jam'u ma'rifat, tetap puji qadim ala qadim. Dari semua. Sebenarnya. Coba pahami ya sahabat, pada segala apa, mulailah belajar mencintai bunga yang di rumahmu. Jangan kamu pandang bunga sebagai bunga. Maka pada saat kalian melihat tanaman depan rumahmu barangkali sudah peot, sudah kering, siramlah. Mulailah kita mencinta. Jangan pandang sebagai bunga. Jangan pandang sebagai pohon. Tadi semua. Karena kalau kalian mengerti tentang alam misal, alam adsam, ya, bagaimana ruh manusia terjebak di ruh nabati, kemudian ruh manusia terjebak di ruh hewani, nah itulah. Perjalanan pulang yang buruk adalah pada saat kita adalah bagaimana kita adalah berada pada hakikat tubuhan. Sehingga pada saat kita jadi manusia dikasih kebebasan memilih, dikasih kebebasan untuk mencari, dikasih kebebasan untuk menyatu, tidak lakukan maka akan dibuat seperti pohon. Dia tidak lagi bisa memilih. Tidak bisa lagi dia bisa menyatu. Tapi walaupun begitu Allah sudah mengajarkan dari pohon mangga ini, dari sudah berapa puluh kali berbuah, tak satu pun pohon mangga ini memakan buah mangga yang dihasilkannya. Nah inilah Allah sudah mengajarkan kepada kita sesungguhnya adalah bagaimana kita adalah berbuat dengan ikhlas tata pamrih. Sementara manusia dalam melakukan sesuatu, mau bikin dagang, mungkin usaha, belum apa-apa sudah dihitung keuntungan. Allah mengajarkan kepada kita cinta. Ya, pohon jambu itu berbuah yang bagus-bagus dan tak satu pun dia yang dimakan oleh dirinya. Pohon pisang itu juga sama. Tidak ada pohon pisang yang makan satu pun buah, tetap diberikan. Sebetulnya pelajarannya adalah cinta. Cinta itu memberi. Maka tadi, pembohong agama bagi orang-orang yang tidak. Kenapa? Orang beriman, sodako, orang takwa. Tadi, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai sodako. Nafkahkan sebagian hartamu itu dengan cinta. Karena pada dasarnya segala apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan milik Allah kepada Allah. Jadi semua. Ya. Jadi adalah dengan cinta semua sahabat. Kemudian juga apalagi kata Allah, ya. Wal kadiminal ghaidh, menahan amarah. Juga sama, kita harus belajar menahan amarah. Karena amarah itulah adalah yang menghalangi rezeki. Sifat pemarah itulah yang menjadikan kita sifat yang sebetulnya bukan sifat Allah. Kita sudah bikin bid'ah dengan marah itu. Pelit itu bukan sifat Allah. Itu bid'ah. Bid'ah itu adalah segala sesuatu mengada-ngada. Nah, diantaranya bid'ah adalah pelit. Karena Allah itu tidak punya sifat pelit. Ruhama ubainahum. Ahsin kama asanullah ilaika. Yadullahi fawqa aydihim. Begitu Allah ajarkan. Lu ngaku kiai kayak apapun. Tapi kalau seandainya kau hanya untuk cari, hanya untuk dirimu. Bahkan tadi semua menipu anak-anak santri. Tua dan orang tuanya. Hanya untuk kekayaan dirimu.
semua. Dengan judul sebuah kebaikan, dengan judul memberi ilmu, tadi semua. Coba mulailah kita sekarang, ya. Alhamdulillah sudah demikian, tapi sekarang tinggal niat yang kita luruskan, ya sahabat. Ya, ya. Masih udah banyak yang baik, tapi kita kalau bicara ini kan bicara secara umum, sahabat, ya. Karena masih banyak juga yang niatnya salah, ya. Nah inilah ya, yang barangkali kenapa sekarang banyak kiai ngamuk-ngamuk ke KDM. Karena anggaran hibahnya di stop. Nah itu. Akhirnya kalian bisa melihat kejujuran kalian bikin pondok itu. Sebenarnya bikin pondok itu, maaf. Ini adalah pelajaran. Segala tagoyurnya keadaan. Seharusnya bagi seorang ulama yang mengerti tagoyurnya alam, nggak usah marah kalau kemarin dapat hibah sekarang enggak. Nah itu. Itulah maaf Rizik Syihab dulu ngamuk-ngamuk sama Ahok. Yang biasanya Sutioso ngasih anggaran sekian miliar ke EPI DKI. Nah gitu. Tiba-tiba di stop. Berarti dia bukan durian. Ngamuk-ngamuk. Kenapa? Tagoyur sifat makhluk. Yang tadinya memberi, sekarang menahan. Nah inilah. Kita bisa nonton orang-orang yang sebenarnya sekarang ini kelihatan palsu imannya. Kelihatan yang bangun pondoknya palsu. Bukan niat mengajar umat. Bisa kelihatan sekarang. Walaupun dia tidak disadari oleh dirinya. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengerti, nggak peduli amat. Mau ada hibah, mau nggak ada hibah. Tadi semua. Maka itulah Abah saya tuh nggak mau bikin pondok sendiri. Saya bangun pondok-pondok orang aja. Tadi semua. Tadi semua. Nah itu. Tadi karena kadang-kadang adalah kalau seandainya kita kurang baik, kita bisa dibelokkan tadi semua. Tadi jadi laibun laha tadi semua. Apa namanya? Bahwa kata Allah apa namanya? Bahwa amal hayatud dunya illa laibun walahun. Lahun, laha. Jika Allah ujungnya dunia, kayak Allah ujungnya dunia. Tujuannya seperti Allah, akhirat dunia. Inilah yang harus kita luruskan, ya. Yang sudah baik, pertahankan. Yang sudah belum, ayo kita tingkatkan. Tadi semua. Semuanya adalah, kita tidak ada makhluk yang sempurna, sahabat. Tidak boleh juga masyarakat menghukum. Karena inilah proses tarbiyah, proses belajar, proses kepada kita untuk mengenali diri, mengenali Allah. Tadi, maka kata apa? Kuncinya adalah cinta. Jadi kunci cinta itulah salah satu pintu membuat kita sukses. Cinta. Cinta menjadi pedagang. Cinta menjadi pegawai. Silakan. Nggak usah jadi kiai semua. Cintailah mata pekerjaanmu. Jadi karyawan. Karyawan yang penuh dengan cinta. Aku mencintai pekerjaanku sebagai guru. Kan sekarang ini bukan lagi guru. Banyak demo, protes. Guru tadi semua. Karena sudah mulai hilang cinta. Banyak sekarang jaksa udah hilang cinta. Jadilah malah jaksa bekerja sama dengan maling gitu. Hakim kerjasama dengan koruptor. Tadi hilang cinta dengan pekerjaannya. Karena bekerja bukan untuk Allah. Ujung-ujungnya dibui tadi semua ya. Maka lihatlah sahabat ya. Marilah kita tumbuhkan rasa cinta. Kalau dengan cinta, tapi niatkan pada cinta pada Allah, tapi aplikasikan adalah cinta pada makhluk, sahabat. Cinta pada makhluk pada dasarnya cinta pada Allah. Cinta pada pasangan jenis pada dasarnya adalah cinta pada Allah. Maka kau lakukan dengan cinta. Bukan karena apa pekerjaannya, bukan karena apa hasilnya, tapi kamu lakukan dengan cinta, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi semua ya. Itu tadi. Maka bagaimana untuk sampai sakinah? Kata Allah tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Satukan dulu, litaskunu ilaiha. Maka wajala bainakum mawaddah warahmah tuh. Kalau sudah mawaddah warahmah, cinta tak bersyarat. Mawaddah adalah cinta, tapi diawali masih ada syarat. Warahmah, cinta Allah adalah tanpa syarat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad mencintai rahmatan lil alamin, mencintai tanpa syarat. Menjadi kiai tanpa syarat. Menjadi ustadz tanpa syarat. Membikin apapun tanpa syarat. Dulu ada yang nggak Abah tadi semua. Abah menyampaikan ini, kemudian dia berkata, bah kalau seandainya kita tidak mengadakan iuran, ceramah, tidak ada dana, tidak ada amplop dan semua, dari mana kita hidup? Ya Allah, ya Karim. Itulah yang Abah sedih, kata Abah juga. Abah saya itu 30 tahun berdakwah. Bahkan kalau Anda barang dulu sebelum Abah gabung di YouTube, ini pun juga ada asbabul wurudnya. Kenapa live di YouTube? Dulu Abah live adalah di Facebook, sahabat. Udah 8 tahun.
Tadi semua. Nggak peduli. Mau ada bahasa orang sekarang nyari dodol aja kerjanya itu. Tadi. Bikin konten, udah bagus-bagus. Sholawat, udah bagus-bagus. Ngaji. Yang tujuannya dodol. Coba mari kita belajar. Tadi semua. Ya. Jadi, sampai ada teman saya, Kiai Bunyamin itu berkata, ini katanya Abah dari dulu udah 30 tahun dakwah. Apa sih yang diharap? Nggak ada. Saya lakukan dengan cinta. Nggak peduli. Tadi semua ya. Maka alhamdulillah sahabat. Ya. 30 tahun berdakwah saya tidak pernah sebenarnya. Baru belakang-belakangan ini nih. Ada orang-orang yang suka memberi amplop. Gitu kan tadi semua. Itu pun nggak langsung ke saya. Tadi semua. Mau dakwah kemanapun. Termasuk ke Eropa. Kemanapun. Tadi semua. Saya lakukan cinta. Tadi semua. Dan ternyata. Malah dicukupkan oleh Allah. Ya tadi semua. Ya. Kita berdakwah. Kita nggak punya PT. Kita nggak punya usaha. Kita nggak punya apa-apa. Bisa keliling dunia. Tadi semua. Ya. Bahkan alhamdulillah sekarang udah masuk ke pondok 27. Pondok yang ke-27 yang kita bangun. Maaf. Ini gambaran saya ingin meyakinkan pada kiai-kiai yang selalu bersandar. Wah kalau seandainya kita nggak ada amplop. Dari mana kita mengembangkan pondok? Astagfirullahaladzim. Coba kenali si Rojak. Tadi semua. Siapa khairul rozikin si Rojak itu? Tadi semua. Ya. Ternyata bisa kok. Kita berdakwah gratis 30 tahun. Gitu. Kita pun adalah bangun pondok. Bukan punya sendiri. Karena kadang-kadang Abah nggak kenal pemiliknya. Sampai sekarang. Ya. Maaf nih sobat. Ini Abah sedang meyakinkan buat orang-orang yang masih bersandar. Saya kalau nggak terima amplop, Bah. Silahkan. Sahabat dan juga Abah kasih tahu kepada mustami jemaah. Sebaik-baiknya kamu memberi itu memang kepada mereka. Ahli ilmu. Tadi semua. Ya. Sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti itu berkata. Memberi adalah 1000 kepada ahli ilmu. Pada gurumu. Itu dibalas oleh Allah 900.000. Sementara pada orang tuamu hanya 200 kali. Kepada ibu bapakmu sekalipun. Maka betapa tingginya ilmu. Tapi nah yang jadi persoalannya sekarang adalah orang-orang yang tadi sudah punya tarif. Nah ini, guru-guru kita dulu di pondok pesantren, dia bangun pondok dengan uangnya, dengan dananya, nggak ada iuran, nggak ada apa, dia hanya kerjanya ngaji. Nah itu maksud saya, orang tua kita dulu begitu, kakek saya, buyut saya, termasuk orang tua saya, ya, dia bangun pondok dengan duitnya sendiri, dia mengajar tanpa ada pamrih, nggak ada iuran, nggak ada ini semua, ya. Saya ingat kakek saya Mama Hasbullah Hanafi. Itu tahun katanya, saya juga masih belum lahir. Kalau ceramah itu dikasih seperak atau berapa, itu beliau adalah. Dan rumahnya sampai meninggal. Ya. Jadi yang saya inginkan itu, jadi kemarin, wah Abah nyerang pesantren mulu. Iya, karena Abah ingin keyakinan kalian ditumbuhkan. Jangan bersandar toma pada pemberian makhluk. Kan sekarang ini sadar nggak sadar, kiainya, ustadznya, syekhnya, mursyidnya masih ngarapin pembelian muridnya. Maaf sahabat. Kalau tidak demikian, kamu tidak akan bebas dari kemelekatan. Tadi semua. Sehingga banyak sekarang adalah, nah ini juga kenapa Abah live di YouTube. Ini ada asbabul wurudnya. Karena ratusan orang yang datang ke sini korban. Dari guru-guru rohani ada yang korban. Kalau saya udah habis 300 juta Abah sama guru saya itu. Saya udah untuk syahadat aja 10 juta Abah. Saya untuk jadi anggota aja 4 juta Abah. Nah inilah. Maka kata Abah, sekian puluh tahun Abah diam tadi semua. Maka sekarang, karena tadi, percayalah juga buat sahabat-sahabat yang bergerak di bidang rohani. Jangan coba-coba, yakinlah pada Allah. Karena, nggak ada, buktinya saya. Saya dakwah ke Eropa, kemana semua. Bahkan saya dakwah ke negara-negara itu, apa dikira mereka kasih tiket? Tidak. Saya tiket sendiri. Dan ditawaran pun saya tidak mau. Karena ini cinta. Coba, kalau kita mengerti bahwa ini betapa indahnya, betapa mulianya, kamu tidak ingin diambil sebagian hakmu oleh orang lain. Kamu akan, itu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang yang sudah lebur, sahabat, diberi untuk bangunannya sendiri, dia sedih sebenarnya. Maka apa itu? Maka kenapa? Sekarang di majelis ini udah ada jamaah yang ngumpulin, ada 50, ada 100 buat acara manaki. Padahal buat mereka juga makan. Tapi Abah sendiri sedih. Sedih. Kenapa?
Aduh, sayang banget, ya gitu. Tapi ada sisi lain tarbiyah, ya udahlah, mereka biar belajar. Tapi kompensasi daripada itu saya keluarkan. Jadi artinya bukan berarti begitu kita jadi kiai, jadi ustadz, ada jemaah kita sudah nanggung majelisnya, terus lantas kamunya merdeka. Nah, inilah kesalahan tadi semua. Maka saya ajak contoh gitu. Sabtu Minggu dulu tuh kita pergi 8 mobil, 10 mobil, cari lokasi, cari madrasah, cari apa, cari rumah, apa semua, ya. Dan itu kita lakukan, saya ajak contohkan itu pada jemaah 2 tahun terakhir. Walaupun sebetulnya saya melakukannya sudah puluhan tahun. Tadi semua. Tapi untuk saya memberikan contoh kepada mereka. Ayo kita turun, tadi semua. Hidup ini tentang berbagi. Hidup ini. Tapi kebanyakan kesini kebelakangan, tadi semua, banyak orang yang sampai ada numpuk di saya permohonan. Akhirnya, di situ juga saya mulai ngerem. Ternyata kalau dikasih umpan terus, tidak pernah punya kail, kamu terus bergantung juga pada manusia. Salah lagi, gitu kan tadi semua. Akhirnya sekarang Abah ingin mengajak, ayo belajar punya kail. Maka Abah mengajarkan, ayo punya kail. Supaya kamu bisa mancing sendiri. Keyakinanmu naik sendiri. Iman kamu buktikan sendiri. Agama kamu buktikan sendiri. Itu ya sahabat. Jadi pahami ya sahabat tentang buat sahabat kiai, sahabat ustadz, sahabat pedagang, sahabat pegawai, siapapun. Tumbuhkan cinta. Insya Allah dengan cinta itu adalah justru akan menghasilkan samroh, buah. Ya. Dan cinta itu hanya terjadi kalau jam'u. Tadi semua. Itulah kata Allah. Bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min ansum ajwajan. Ajwajan. Kawinkan. Setubuhkan. Satukan rasa dohiron wa batinan. Tanpa disatukan rasa dohiron wa batinan, laki-laki dan perempuan tidak akan hasilkan anak. Ya, walaupun anak itu bukan jaminan juga. Gitu. Tapi salah satu wasilah, kan Allah suka nyuruh wabdagu ilahil wasilah, carilah wasilah. Nah, jangan bersandar pada tawasul. Tawasul itu wasilah. Tapi tawasul yang sebenarnya itu adalah bukan bacaan-bacaan. Perbuatan tawasul. Kayak kamu tawasul ingin kenyang gitu. Tawasul baca apa gitu. Tapi yang sebenarnya adalah tawasul itu makan, nyambungkan. Bagaimana adalah kenyang itu ada pada nasi. Tapi jangan dilihat yang menyangkan nasi. Tawasulkan. Wusulkan. Dohirkan. Tadi semua ya. Jadi ini kalau orang Islam sekarang tawasulnya hanya baca kata-kata. Tadi semua. Tapi tidak ada hudur. Tidak ada ketersambungan. Tidak ada frekuensi. Kamu tidak ada frekuensi sahabat, dengerin radio tidak akan bisa. Sekarang geser aja channelnya satu diginiin, maka hilanglah Abah sudah. Itulah frekuensi. Dengan Allah pun ada frekuensi. Kenapa ada frekuensi? Karena dunia ini adalah materi yang memadat. Energi yang memadat, itulah kenapa butuh frekuensi. Ada gelombang sahabat. Maka tadi, pada saat kamu lagi nonton Indosiar, kamu tidak bisa nonton ANTP kecuali kamu gantikan gelombangnya. Karena ada frekuensi. Jadi ada frekuensi jin, ada frekuensi iblis, ada frekuensi nafsu, ada frekuensi Allah. Sama. Kamu aja nonton TV pakai remote, cereng sana, cereng sini. Mau nonton telenovela, cereng ke situ. Mau nonton berita ke Metro, nonton berita ke TV One. Kamu selama di Indonesia, kamu tidak bisa nonton TV One. Karena semuanya ada frekuensi. Kamu bisa nelpon, walaupun dudukan di sini. Satu nomor saja, tidak akan bunyi. Tapi walaupun di ujung Afrika sekalipun, frekuensinya ada. Kamu ketemu. Nyambung. Tadi semua. Ya, walaupun kamu duduk di rumah kamu ada 11 stasiun radio. Katakanlah radio Prambos. Kamu nggak ketemu frekuensinya dan gelombangnya. Kamu tidak bisa nonton acara itu. Nah, sebetulnya semua ini acara Tuhan. Siaran Tuhan. Kenapa manusia tidak bisa mendengarkan siaran Tuhan? Tidak tahu frekuensinya. Itu kata Nabi. As-salat mirajul mu'minin. Itulah juga kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadir, tidak nyambung. Kalau di bahasa sekarang kan, tiada sholat kalau nggak ada frekuensi, gitu loh. Tidak akan, la sholat illa bihuduril tadi. Maka kalau Tuhan Abdul Qadir, pamalam ya'rifu pakai apa ya'budu. Kalau kamu tidak tahu channelnya, bagaimana kamu akan nyambung kepada Prambos tadi?
channelnya kenyang nasi, channelnya sembuh obat, channel. Tadi semua, ada channel semuanya. Itu gelombang. Maka dunia ini hanya tentang frekuensi, vibrasi, resonansi. Resonansi itu ada berarti timbal. Ya, ada aksi, ada reaksi. Tadi semua. Ya, ada aksi, tergantung aksimu positif, reaksinya positif. Maka segalanya hidup ini tadi. Makanya, kalau dalam surat apa namanya tadi, ya, hidup ini seperti melempar bola karet tadi semua. Ya, makanya mulailah, mari kita frekuensi untuk bersambung dengan Allah, cintai dirimu, hargai dirimu. Ini manusia sekarang ini yang dihargai orang terus, tapi dia tidak pernah mencintai dirinya, menghargai dirinya. Bahwa kamu itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kamu adalah the champion. Kamu adalah dari sekian miliar sel sperma, sel telur yang disemprotkan oleh ayahmu tadi. Yahruju min baini sulbi wa taraib itu. Kamulah the champion. Maka pada saat sperma itu menyentuh dinding ovarium, dia nyanyi, we are the champion, we are the champion. Kenapa begitu lahir jadi pecundang? Allah sudah mengatakan, walaqad karramna. Semuanya al-mukarram. Si Netanyahu juga al-mukarram itu. Ya, jadi semua. Siapa yang bukan al-mukarram? Kalau kamu sudah mampu melihat Allah, walaqad karramna bani Adam. Maka manusia tidak ditentukan dengan nasabnya. Maka sanad ilmu lebih utama daripada nasab. Tadi semua. Ya, ada hubungannya anak kiai. Anak kiai bukan kiai. Anak syekh bukan syekh. Anak mursyid bukan mursyid. Ini kebodohan orang sekarang. Mentang-mentang anak mursyid seolah-olah. Nggak ada. Kalau seandainya anak mursyid itu bisa langsung jadi mursyid. Apa bedanya anak Nabi Nuh Kan'an itu? Ya. Inilah kadang-kadang orang ini sekarang akhirnya dia tidak tersambung. Akhirnya hubungannya jadi rusak. Rohaninya jadi rusak. Dikira bapaknya itu anaknya. Nggak begitu Pak. Bahkan itulah hakikat Allah itu lam yalid walam yulad. Buat toriko-toriko yang selalu ngagung-ngagung anak mursyid. Dia bukan mursyid. Pahami itu. Ya. Dan orang-orang yang ngaku mursyid, itu juga bukan mursyid. Bagaimana mungkin tadi semua? Ya, maka tadi, kata Abah juga, bahwa kalau saya, jangankan jadi mursyid, jadi murid aja. Murid itu dari kata apa? Aroda. Yang punya kehendak. Tadi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Tadi, aroda yang punya kehendak. Bukan guru yang berkehendak, murid yang berkehendak. Itu disebut murid. Maka kita menjadi muridullah karena aroda yang dikaitkan dengan irodah Allah yang ada pada dirimu. Itulah murid. Jadi orang sekarang ini dikit-dikit murid, guru. Jadi feodal. Rasalah gurunya mulia. Nggak salah. Akhirnya dikutuskan oleh murid. Jadi iblis yang tidak disadari. Ana khairun minhu. Oh, aku kiai jenggot segini. Aku fasih bahasa kitab. Ulama. Tidak sadar. Ana khairun minhu. Maka inilah konsepnya kepada kita adalah sahabat. Mudah-mudahan sekali lagi yang mau nonton Abah yang cocok silakan kata Abah. Nggak usah marah-marah. Nikmati saja. Kan ini bahasanya adalah Abah tidak sedang dakwah di ruangan kelasmu. Tapi Abah adalah menggunakan teknologi yang Allah ciptakan. Mau ditonton silakan, nggak ditonton silakan, mau di-subscribe silakan, nggak silakan. Abah nggak nyuruh, maka ada iklan subscribe lah. Nggak ada. Silakan. Mau unsubscribe juga boleh, Abah sahabat. Karena nggak ada hubungannya dengan itu semua. Abah lakukan karena cinta. Abah ingin belajar mencintai apa segala sesuatu yang dilakukan. Dilandasi dengan cinta. Cinta pada Allah. Nah, kalau cinta kepada Allah, nggak ada hubungannya dengan apapun yang datang dari makhluk. Tidak akan bersandar pada makhluk. Tidak akan mengharapkan pemberian makhluk. Tidak akan peduli kepada makhluk yang memberi atau tidak memberi. Nah inilah. Tapi pada makhluk yang sedang mau berjuang, tadi udah dikasih ilmu, soal adab, kurang ngajar. Bagaimana kamu menjadikan seorang murid yang punya irodah? Tadi semua, ya. Jadi kata Abah, ada orang yang tadi mau pinjam uang, kata Abah, saya kasih, tapi kamu nggak usah kembali. Percuma. Bayangkan kamu dengan guru mukanya sudah kurang ngajar begitu. Bagaimana dengan manusia lain? Tadi semua, ya.
Tadi Abah lebih senang adalah orang itu adalah Abah beri putus begitu tadi semua ya. Ya sehat semualah ya. Marilah kita semuanya proses belajar. Tidak ada yang lebih baik. Semuanya adalah baik tapi dalam proses belajar. Ada bambu yang sudah jadi kursi bambu. Ada bambu baru belum dipotong karena belum tua. Ada bambu yang baru ini, ada bambu yang baru rebung. Itulah perjalanan manusia. Ada pohon jati yang baru masih bibit, ada pohon jati baru tumbuh tunas, ada pohon jati yang sudah tumbuh. Itulah kenapa hidup harus diulang, karena semuanya proses pendewasaan. Kalau tidak bisa meyakini itu, maka kalian akan menderita. Kalian nolak kayak apapun, selama belum pas sesuai QC, kamu akan balik lagi ke sini. Karena inilah panggung sandiwara Tuhan. Di bumi inilah. Fiha tuhyauna, wa fiha tamutuna, wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu dilahirkan. Di bumi ini kamu dimatikan. Di bumi ini kamu akan dibangkitkan. Untuk apa? Ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya harus kembali pada Allah. Tadi, kemudian awalnya aku menciptakan pada awalnya. Yabda'ul khalqa. Summa yu'iduhu. Supaya id kembali. Liyajziyah. Aku ingin membalas kepada kamu. Yang iman dibalas. Yang kafir dibalas. Bukan Allah yang menentukan itu. Perbuatan dirimu lah yang menentukannya. Kau menjadikan dunia ini adalah majro'ah ladang, maka kau akan panen di kehidupan yang akan datang. Maka tadi surat Asy-Syura 18, surat Asy-Syura ayat 20, surat Al-Isra ayat 18, Allah mengancam orang-orang yang melakukan amaliyah akhirat tapi diniatkan untuk dunia hari ini. Ingat itu. Neraka jahanam di kehidupanmu yang akan datang. Ya, marilah manakib kita, sholat kita, ibadah kita. Karena dunia, ad-dunya majro'ah ladang. Itulah kenapa kata baginda Nabi, ad-dunya sidnul mu'minin, penjara. Ad-dunya kata Nabi adalah bahrul amik. Inilah tadi semua dunia ini, lautan. Kalau tidak mengerti kita akan tenggelam dari kedalamannya lautan. Sehat semua sahabat yang bicara, jangankan lebih ahli, bodoh aja tidak. Saking bodohnya, kosong daripada pengetahuan. Mati semua ya. Marilah kita hanya tentang perintah Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisawab tadi semua. Dan apa selalu anjurkan. Masih banyak ulama kita di pondok pesantren yang berilmu. Datanglah. Ya. Apalagi tadi karena yang Abah sampaikan ini lebih banyak kepada tasawuf. Tapi jangan lupa, kita ini bukan hanya tasawuf. Tubuhnya diatur dengan fikih. Tapi jangan terbatas dengan fikih karena fikih itu banyak budayanya. Kamu lihat tadi, akhirnya berbicara tentang cara tapi lupa pada maqasid tujuan. Ingat. Bukan ngebetulin mobil. Kalau ngomongin fikih, ngebetulin mobilnya. Mencuci mobilnya. Mencuci adalah kabulatornya. Tapi kamu nggak pergi, terus buat apa? Itulah kata ulama. Syariat adalah seumpama adalah perahu. Thariqat adalah merupakan kapalnya. Hakikat adalah lautannya. Ma'rifat adalah mutiara yang kamu harus menyelam ke dalamnya. Ini orang bikin perahu terus nggak pernah ke air-air. Perahu dibuat terus, dicat terus hari semua. Tentang wudhu, apa jadi bahas. Ya, tadi semua. Tadi semua. Tapi tidak pernah masuk ke dalam air. Akhirnya tidak pernah bertemu dengan tujuannya. Ya, jadi ibaratkan perjalanan dari pintu tol, masuk harusnya sampai di ujung tol. Ini berhenti di rest area. Udah di rest area, bikin kitab A, kitab B, kitab C. Hanya terjebak di rest area. Yang dibicarakan apa? Tadi semua segala kepentingan jasad yang ada di situ. Padahal kamu harus pulang ke ujung tol sebelah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bahasa contoh syariatnya. Allah nggak begitu. Karena Allah itu bukan apa namanya, sampai pada Allah itu bukan sampai dari satu kota ke kota lain. Sampai kepada Allah itu bukan datang dari satu planet ke planet lain. Sampai hilanglah wujud dirimu. Yang ada hanya wujud Allah, itu sampai. Ya, maka orang sampai tidak akan pernah merasa sampai. Orang merasa makrifat pasti belum makrifat. Bahkan di penghujungnya orang yang merindukan Allah pun itu masih belum sampai pada Allah. Kalau udah ngerti mah. Maka tadi di penghujung dikit itu lupa. Sahabat. Orang merasa sampai belum sampai. Orang yang ingin sampai masih jauh. Gitu kan tadi. Makanya seperti cincin di jari. Pada saat sudah menyatu wahwa ma'akum anama kuntum, sudah tidak lagi rindu merindu sebetulnya. Gitu. Orang yang merindu itu sebenarnya juga masih
Jauh, orang merindu, berarti ada kamu yang rindu. Tapi yang dia harus tumbuhkan adalah rindu dia kepada dia. Sebagaimana Musa pada saat didatangi Ijrail, dalam kisah syariat ditempeleng Ijrail sampai rontok katanya kepalanya. Tapi itu kan sanepan dari Allah. Tapi kemudian pada saat Ijrail itu balik pada Allah, kata Allah, katakan kekasihnya memanggil kekasihnya. Tuh, inilah kekasihnya. Allah memanggil Allah. Ruh kita lah Allah. Ruh kita lah Rasulullah Muhammad. Sehat semua, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.